Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arista Hidayati dengan NIM 112111239, Prodi Akuntansi STIE Bank BPD Jateng. Nah, oke, untuk pertemuan kali ini, aku akan mencoba untuk memasukkan data mahasiswa ke dalam aplikasi SPSS ya, teman-teman. Nah, di sini udah ada data mahasiswanya. Oke, bisa langsung kita menuju ke soal yang pertama atau A. Ada tentukanlah min, median, modus, nilai data terkecil, nilai data terbesar, rentang, simpangan baku, varians, koefisien kurtosisnya, koefisien subisnya untuk variabel usia mahasiswa di kampus. Kemudian yang B, buat grafik batang untuk persentase mahasiswa berdasarkan umur. Oke, kemudian yang C, buat grafik batang untuk persentase mahasiswa berdasarkan agamanya. Kemudian yang D, buat grafik lingkaran yang menggambarkan rata-rata usia mahasiswa berdasarkan alamat. Kemudian yang E, buat grafik garis yang menggambarkan rata-rata usia mahasiswa berdasarkan agamanya. Nah, oke. Di sini udah ada file dalam bentuk Excel-nya ya, teman-teman. Biar nanti bisa disalin langsung ke SPSS. Oke, di sini ada NIM, nama, alamat, tanggal lahir, dan lain-lain. Name, bisa kita isi dengan NIM, kemudian tab-nya numbering, width-nya 8, kita ganti dengan 15, kemudian desimalnya 0. Lanjut ke label, ada nomor induk mahasiswa. Terus values-nya 0, isinya 0, kolom kita ganti dengan 15. Legendnya kita ganti dengan list. Kemudian usernya kita ganti dengan scale. Karena data dalam bentuk angka ya, teman-teman. Kemudian lanjut ke variabel yang kedua. Ada nama. Type-nya kita ganti dengan string. Oke. Width-nya kita ganti menjadi 35. Desimal 0. Untuk labelnya kita ketik nama mahasiswa. Values-nya 0, missing-nya 0. Kemudian untuk kolomnya kita ganti dengan 35. Legendnya kita kasih list. Usernya oke. Terus alamat, type-nya string. Width-nya 45. Labelnya kita kasih alamat. Values-nya 0, missing-nya 0. Kemudian kolom kita ganti dengan 45. Legendnya list, usernya nominal. Lanjut ke variabel yang keempat. Variabel yang keempat itu ada tempat tanggal lahir, tempat lahir ya, teman-teman. Type-nya kita ganti dengan string. Width-nya 15, desimalnya 0. Lanjut ke label. Tempat
lahir. Oke, values-nya 0, kita ganti dengan oke, untuk values-nya karena di sini udah ada kata kuncinya ya teman-teman di dalam Excel. Untuk yang Bogor itu 1, kemudian 2 Sukabumi, kemudian yang ketiga ada Yogyakarta, yang keempat ada Cicurug, kemudian 5 Karawang, 6 Jakarta, 7 Aceh, 8 Bantul. Kita klik OK. Lanjut ke kolom, kita ganti dengan 15, legalnya live, misalnya nominal. Variabel yang kelima ada tanggal lahir, type-nya numeric, kita ganti dengan string, width-nya 15, desimal 0, labelnya kita kasih tanggal lahir, values-nya 0, oke, kolomnya kita ganti dengan 15, legalnya live, usernya nominal. Yang keenam, numeric, kita ganti dengan string, width-nya kita kasih 15, desimalnya 0, label kita isi dengan agama. Nah, kemudian untuk values-nya non ini, kita ganti pakai kode yang ada di sisi sebelah kiri yang ada di dalam Excel ya teman-teman. Yang pertama itu ada Islam, yang kedua ada Kristen, kemudian yang ketiga ada Katolik. Oke, isinya 0, kolomnya kita ganti dengan 15, usernya nominal. Oke, variabel yang ketujuh ada umur, type-nya numeric, width-nya 8, kita ganti 15, desimalnya kita ganti dengan 0, labelnya umur, values-nya 0, isi 0, kolom kita ganti dengan 8, ganti dengan 15. Lanjut, legalnya kita ganti dengan live, misalnya kita ganti dengan scan. Oke. Kemudian masuk ke data variabel. Nah, untuk mengisi atau menginput data pada data variabel ini, kita bisa langsung salin ya teman-teman dari Microsoft Excel tadi yang ada di sisi sebelah kiri. Langsung aja kita tempel, oke.
Nah, untuk mengisi tempat lahir karena tadi kita menggunakan kode ya teman-teman. Di sini kita bisa klik view, kemudian kita pilih reduce label, terus tempat tanggal lahir kita pilih Bogor yang pertama, terus kita klik angka 2 muncul Sukabumi, kita klik angka 3 ada Yogyakarta dan seterusnya teman-teman. Lahirnya kita copy ya teman-teman. Dari file Excel kita copy ke SPSS-nya. Oke, untuk agama ini bisa kita langsung klik aja karena tadi kita udah milih use label maka otomatis akan muncul seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke umur ya teman-teman. Bisa kita langsung salin aja dari Excel ke SPSS. Nah, kayak ini hasilnya teman-teman bisa dilihat atau bisa dicek terlebih dahulu barangkali ada yang kurang atau yang salah. Ke soal yang pertama, tentukanlah min, median, modus, nilai data terkecil, nilai data terbesar, rentang simpangan baku, varian koefisien kurtosisnya, koefisien sweetness-nya untuk variabel usia mahasiswa di kampus. Oke. Langsung aja kita ke analisis. Untuk yang pertama kita deskriptif statistik, kemudian pilih frekuen. Oke, setelah pilih frekuen karena ini variabel usia, untuk menentukan variabel usia mahasiswa di kampus itu, maka pada frekuen ini kita pilih umur. Terus kita masukkan ke variabelnya, statistik. Terus di sini bisa kita pilih apa aja yang kita tentukan, yang akan kita tentukan dari soalnya. Ada min, median, mode, terus ada minimum, maksimum, selanjutnya rank teratas, ada variance, kurtosis, sweetness, continue, kemudian kita klik OK. Nah, ini hasilnya teman-teman bisa dilihat. Nah, di sini ada min 38,85, kemudian mediannya 38,00, modenya 38, dan seterusnya sampai minimum 37 dan maksimum 24 itu.
Oke, lanjut ke soal yang kedua ya teman-teman. Buat grafik batang untuk persentase mahasiswa berdasarkan umur. Nah, di sini kita diminta untuk buat grafik batang. Kita menuju ke grid, kemudian kita pilih bar. Kita pilih simple, oke. Kemudian untuk data insight-nya kita pilih summaries for group, define. Lanjut, karena di sini disuruh untuk menentukan persentase berdasarkan umur, maka di sini kita pilih umur. Dan karena di sini disuruh untuk menentukan persentasenya untuk membuat grafik batang, di sini kita pilih persentase of case. Kita masukkan ke dalam kategori, kemudian oke. Nah, bisa dilihat ini dia hasilnya teman-teman. Untuk menentukan hasil persentase yang pasti bisa kita klik 2 kali, kemudian show data. Nah, ini dia untuk 37 ini, umur 37 ada 15%, dan seterusnya. Oke, kita close. Lanjut ya teman-teman untuk yang C, buat grafik batang untuk persentase mahasiswa berdasarkan agamanya. Nah, karena di sini berdasarkan agamanya, maka kita pilih grade lagi. Kita pilih bar, karena grafik batang. Kita pilih simple, summaries for group, define. Sama seperti tadi ya langkahnya teman-teman. Nah, persentase kita pilih percent of case. Umur ini kita ganti, di sini berdasarkan agama, maka kita ganti dengan agama. Klik OK. Nah, bisa dilihat ya hasilnya teman-teman. Nah, ini aku tampilin persentase pastinya teman-teman, sama seperti tadi, klik 2 terus pilih show data, kemudian munculnya persentase pastinya. Kemudian yang D, buat grafik lingkaran yang menggambarkan rata-rata usia mahasiswa berdasarkan alamat. Karena di sini kita disuruh untuk membuat grafik lingkaran berdasarkan usia mahasiswa berdasarkan alamat, maka kita pilih grade. Karena diagram lingkaran, maka kita pilih bar of pie. Summaries for group, define.
Oke, untuk rata-rata usia, kita pilih Sam. Kemudian klik OK. Nah, muncul diagram lingkarannya teman-teman. Untuk menentukan persentase pastinya bisa double klik. Kemudian pilih show data. Oke, kita naikkan agama. Kemudian persentase juga kita naikkan. Kemudian kita klik play. Oke, di sini udah ada Kristen 14,54%, kemudian ada Katolik 4,89%, Islam 80,57%. Kita close agamanya. Kita langsung menuju ke grid. Karena kita buat grafik garis, maka kita pilih length equal summary score group define. Kita isi dengan umur, continuous, kategori eksis kita isi dengan agama, oke. Nah, ini dia ya teman-teman hasilnya. Untuk mengetahui persentase pastinya, biasa kita klik 2 kali, kemudian agama kita naikkan, send, play. Oke, bisa kita lihat diagram garis untuk soal latihan kali ini ya teman-teman. Ada Islam kita akhiri, bisa kita save dulu filenya. Kita klik file save as. Pengolahan data latihan udah save. Oke. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.